Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ngaji lingkungan hari ini akan mengangkat tema soal reklamasi dan penghancuran identitas politik perempuan. Nah, di ngaji lingkungan sebelumnya juga saya melihat teman-teman mengangkat tema soal ekofeminisme yang melihat bagaimana keterkaitan perempuan dengan alamnya, perempuan dengan sumber daya alamnya. Namun hari ini kita akan lebih spesifik membahas soal bagaimana reklamasi itu, reklamasi yang dilakukan secara langsung juga berkontribusi pada penghancuran identitas politik perempuan dan tentu menambah jumlah angka deretan pelanggaran hak asasi manusia dan juga hak asasi perempuan. Nah, sebelum saya lebih lanjut, lebih jauh membahas soal reklamasi dan juga soal penghancuran identitas politik perempuan, saya mau mengajak teman-teman semua untuk lebih mengetahui berkaitan dengan apa sih sebenarnya itu reklamasi. Nah, sebenarnya pada prinsipnya reklamasi itu sendiri adalah sebuah instrumen, ya, instrumen yang dibuat oleh pemerintah untuk sebuah pembangunan yang merubah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi sebuah daratan. Nah, di konteks Sulawesi Selatan sendiri itu kita banyak sekali menemui soal reklamasi. Ada di Kota Makassar itu sendiri reklamasi untuk pembangunan Pelabuhan Makassar Newport yang akan mereklamasi laut itu seluas 1.428 hektar. Nah, kemudian ada tambang pasir laut di Kabupaten Takalar, yang dimana tambang pasir laut di Kabupaten Takalar ini materialnya digunakan untuk diangkut ke Kota Makassar untuk memenuhi kebutuhan material Pelabuhan Makassar Newport. Kemudian juga selain itu ada tambang pasir di Kodingareng yang juga sedang diperjuangkan oleh teman-teman perempuan pejuang Kodingareng di sana, yang berhadapan dengan Boskalis dari Belanda yang akan menambang pasir atau yang akan mengangkut pasir di sekitar wilayah tangkap mereka dan juga menjadi salah satu sumber material untuk memenuhi material pembangunan Pelabuhan Makassar Newport. Nah, yang terakhir sedang kita ketahui secara bersama dan perlawanan sudah mulai terlihat, itu ada teman-teman di Pulau Lelai, di mana Pulau Lelai ini merupakan salah satu lanjutan pembangunan dari Center Point of Indonesia atau CPI. Jadi Pulau Lelai ini dipegang oleh PT Yasmin Bumi Asri yang akan mereklamasi Pulau Lelai itu sekitar 12,11 hektar. Nah, mari kita melihat sejauh mana aktivitas reklamasi ini dan bagaimana pelanggaran HAM, pelanggaran hak asasi manusia dan juga hak asasi perempuan yang terjadi pada saat proses pembangunan reklamasi. Yang pertama, teman-teman, dalam proses pelaksanaan reklamasi yang dilakukan di beberapa kabupaten kota di Sulawesi Selatan, itu pertama sangat tidak partisipatif dalam proses sosialisasi maupun dalam proses konsultasi. Itu nyaris mereka tidak pernah dan bahkan melupakan bahwa ada perempuan yang menggantungkan hidup dan kehidupannya di laut, sehingga ketika mereka mau membangun, mau mereklamasi, maka perempuan sebenarnya adalah subjek utama yang perlu dilibatkan secara bermakna. Suara dan kepentingannya yang perlu didengarkan, tuntutan dan kemauan mereka yang perlu menjadi pertimbangan oleh pemerintah dalam aspek dalam proses akan melakukan reklamasi. Tapi di hampir semua kabupaten kota itu mereka nyaris melupakan soal perempuan gitu. Nah, selanjutnya bahwa tentu proses
pelaksanaan reklamasi ini tidak berdiri sendiri atau tidak serta-merta ada, tetapi ada peran negara dan peran non-negara yang juga saling membackup untuk melakukan atau untuk menguasai secara pihak laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Mari kita melihat misalnya peran negara dari beberapa proses reklamasi, misalnya di Kota Makassar. Kota Makassar untuk pembangunan Pelabuhan Makassar Newport itu dipegang oleh PT Pelindo IV, di mana PT Pelindo IV ini adalah salah satu badan usaha milik negara. Artinya bahwa negara hari ini turut hadir itu tidak dalam konteks bagaimana melindungi, menghormati hak masyarakat, tetapi turut membackup aktivitas pelaksanaan reklamasi Makassar. Nah, yang kedua, mekanisme yang dilakukan oleh negara dalam konteks melakukan reklamasi yang mengabaikan hak masyarakat, khususnya hak perempuan, dengan melakukan deregulasi kebijakan atau merubah kebijakan yang ada yang dianggap kebijakan itu mampu melindungi hak perempuan pesisir, tetapi itu kemudian dirubah melalui berbagai macam cara, misalnya dengan melakukan pengesahan pada peraturan pengganti undang-undang tentang cipta kerja, yang kita ketahui secara bersama bahwa baik secara prosedural maupun secara substansi ini melanggar prinsip hak asasi manusia. Nah, di konteks Sulawesi Selatan misalnya kita bisa melihat bahwa bagaimana peran negara memberikan karpet merah kepada para pengusaha, para perusahaan yang akan mereklamasi laut itu dengan membuat peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah yang dituangkan di dalam baik perda provinsi maupun perda di level Kota Makassar. Selanjutnya juga kita bisa melihat ada perda berkaitan dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang disahkan pada tahun 2019 dan sempat dilakukan penolakan oleh seluruh organisasi masyarakat sipil di Sulawesi Selatan yang memiliki fokus pada perjuangan penyelamatan lingkungan, fokus pada isu-isu penyelamatan perempuan nelayan, dan juga yang fokus pada isu-isu yang berkaitan dengan identitas politik perempuan. Tapi ternyata pemerintah masih kekeh untuk tetap melanjutkan proses reklamasi yang sedang berlanjut saat ini, begitu. Nah, selanjutnya selain peran negara dalam melakukan reklamasi, juga tentu ada peran atau aktor swasta atau peran non-negara, kalau kami biasa sebut non-negara. PT Yasmin Bumi Asri ini adalah salah satu pihak swasta yang diberikan kewenangan yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah provinsi untuk melakukan reklamasi di Kota Makassar, khususnya untuk pembangunan Center Point of Indonesia dan juga melanjutkan pembangunan Pelabuhan Makassar Newport. Nah, kira-kira gambaran seperti itu berkaitan dengan reklamasi. Jadi ketika kita bicara soal reklamasi, sebenarnya isu reklamasi ini adalah kita perlu melihat secara komprehensif, secara menyeluruh, bahwa ternyata reklamasi itu tidak hanya terjadi di Kota Makassar misalnya, tetapi ada di beberapa kabupaten kota. Karena di Perda RT RW Makassar itu sendiri itu mereka berencana akan mereklamasi laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil itu sekitar 4.500 hektar. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana Kota Makassar yang dikelilingi oleh pesisir dan pulau-pulau kecil itu kemudian dirubah menjadi sebuah daratan palsu gitu. Nah, selanjutnya mari kita melihat dari aspek soal identitas politik perempuannya. Nah, bicara soal identitas politik perempuan ini tidak tunggal, dia banyak. Identitas politik perempuan adalah semua atau segala identitas yang melekat pada diri perempuan, yang ada pada tubuh perempuan. Kita tidak bisa hanya serta-merta melihat misalnya bahwa dia
dia dengan identitas gendernya sebagai perempuan, tetapi ada identitas politik yang lain yang melekat pada diri perempuan. Misalnya dia perempuan dan juga dia sebagai nelayan. Pekerjaan sebagai nelayan itu adalah identitas politik perempuan. Sayangnya memang identitas politik ini yang tidak diakui oleh negara. Kita bisa melihat, teman-teman bisa melihat atau bisa juga langsung mengecek. Ada berapa perempuan di Kota Makassar atau di Provinsi Sulawesi Selatan yang saat ini berjuang untuk melawan reklamasi pantai, yang setiap harinya beraktivitas di laut, mencari kerang, mencari ikan Jepang, dan lain-lain. Itu ternyata kalau teman-teman cek di KTP-nya itu masih statusnya adalah pekerjaannya ibu rumah tangga. Ini membuktikan bahwa negara telah gagal mengakui identitas perempuan sebagai nelayan. Belum selain sistem kita yang sangat patriarki yang menganggap bahwa laut itu hanya bisa diakses oleh laki-laki, atau pekerjaan sebagai nelayan yang hanya dilekatkan pada laki-laki, itu adalah sebuah sistem yang patriarki yang ditambah dengan budaya konstruksi sosial dan budaya patriarki yang sangat kental di budaya kita di Kota Makassar, khususnya ya di suku Bugis Makassar, yang menganggap bahwa pekerjaan perempuan itu ya hanya kerja-kerja domestik. Pekerjaan di luar rumah itu adalah tanggung jawab laki-laki, kira-kira begitu. Nah, selain soal identitas politik perempuan berkaitan dengan pekerjaan mereka, berkaitan dengan dia sebagai nelayan, juga ada identitas politik perempuan yang lainnya. Misalnya dari aspek sukunya, agamanya, rasnya, status sosial, kemudian juga status pernikahan dan lain-lain sebagainya. Nah, identitas politik perempuan ini kalau kita mau kaji lebih jauh, sebenarnya inilah juga yang akan dari identitas politik perempuan yang banyak itu juga melahirkan banyak lapisan-lapisan penindasan yang dirasakan oleh perempuan. Misalnya begini, bicara soal reklamasi pantai, perempuan dan laki-laki itu mereka sama-sama memperjuangkan bagaimana lautnya tidak direklamasi. Tetapi ada situasi berbeda di mana perempuan tidak hanya memikirkan perjuangannya untuk menghentikan reklamasi, tetapi perempuan atau dia juga memikirkan bagaimana caranya, bagaimana dia perlu memperjuangkan bahwa dia ini adalah perempuan yang setiap harinya melaut, yang sejak turun-temurun itu hidup dari hasil tangkapan dan hasil manfaat yang diperoleh dari aktivitas dia melaut. Nah, ini yang kemudian perlu dilihat oleh kita semua. Nah, karena identitas politik ini yang tidak diakui baik oleh sistem yang patriarki, sistem negara yang patriarki maupun sistem sosial yang juga sangat patriarki, berdampak pada ketika perempuan atau ketika ada program-program pemberdayaan misalnya, atau ada program peningkatan kapasitas bagi nelayan, itu mereka tidak melibatkan perempuan, yang terlibat hanya laki-laki. Belum lagi ketika bicara misalnya KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan itu memiliki program untuk membagikan perahu misalnya 1000 nelayan misalnya di Kota Makassar. Itu nyaris tidak ada perempuan yang mendapatkan itu. Kenapa? Karena mereka tidak diakui, mereka tidak dianggap dia melaut setiap hari. Yang ditahu ya dia hanya mengurus rumah tangga, mengurus anak, memastikan bagaimana makanan tersedia di meja makan dan lain-lain sebagainya. Padahal kalau kita mau melihat seperti apa sebenarnya makna laut itu bagi perempuan, itu makna laut bagi perempuan merupakan sebuah identitas,
sebuah identitas mereka sebagai nelayan dan juga sebagai ruang hidup dan kehidupan perempuan yang di dalamnya ada nilai sosial, yang di dalamnya ada nilai budaya, yang di dalamnya ada nilai ekonomi dan ada nilai politik. Ini yang kemudian yang perlu dilihat. Karena identitas politik perempuan inilah yang tidak diakui oleh negara, oleh sistem yang patriarki dan budaya yang patriarki, akibatnya apa? Keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan atau dalam proses pengambilan keputusan, meminta mereka menyetujui proyek atau tidak, itu nyaris tidak ada. Mereka tidak dilibatkan. Jadi jangan kita tidak heran ketika misalnya reklamasi yang dilakukan oleh pemerintah hari ini mengabaikan kepentingan perempuan. Toh dari segi mulai dari proyek itu rencana akan dibangun, itu mereka sudah tidak melibatkan perempuan, tidak melihat perempuan itu sebagai subjek, sehingga dalam seluruh tahapan proses, baik sosialisasi, konsultasi, kemudian implementasi sampai pada tahapan monitoring dan evaluasi, itu nyaris tidak ada keterlibatan perempuan. Padahal bicara soal bagaimana keterlibatan perempuan dalam seluruh tahapan pembangunan, itu ada banyak kebijakan yang bisa kita jadikan rujukan. Ada ratifikasi CEDAW yang sudah dikonvensi oleh Indonesia sejak tahun 1984 melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Artinya bahwa posisi, peran, tanggung jawab, hak, dan kewajiban perempuan dan laki-laki itu setara. Tidak ada alasan pemerintah untuk membeda-bedakan rakyatnya. Maka ketika negara tidak mengakui identitas politik perempuan sebagai nelayan, maka dia secara langsung itu juga melanggar kebijakan-kebijakan bahkan undang-undang yang ada di Republik kita ini, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, yang kedua, bicara soal kebijakan yang menjamin keterlibatan perempuan, misalnya dalam proses pembangunan, itu ada peraturan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan tentang pengarusutamaan gender nomor 1 tahun 2016 yang menegaskan bahwa setiap program atau setiap pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah itu wajib melibatkan perempuan secara bermakna. Secara bermakna ini yang saya bilang tadi, bahwa suara perempuan itu harus didengar, masukan-masukan perempuan itu harus dipertimbangkan, dan kepentingan perempuan itu harus dilihat. Karena perempuan adalah subjek utama subjek utama yang paling merasakan dampak ketika reklamasi itu ada. Karena kenapa? Kembali lagi pada konstruksi. Ketika sumber ekonomi, sumber hidup dan kehidupannya ditimbun atau direklamasi, maka perempuan yang mengambil beban yang lebih besar. Mereka yang berpikir lebih banyak untuk tetap memastikan kebutuhan pangannya itu tetap terpenuhi, kebutuhan pangan dia, keluarga, anak, suami, dan lain-lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena kembali lagi bahwa sistem patriarki ini yang melekatkan beban tanggung jawab urusan domestik itu kepada perempuan, gitu. Nah, sehingga memang kalau di Provinsi Sulawesi Selatan, teman-teman, kita bisa melihat begitu masifnya gerakan masyarakat, khususnya teman-teman perempuan, menolak reklamasi. Ya, kita bisa melihat gerakan perempuan akar rumput atau gerakan perempuan di grassroots itu di Kodingareng yang sudah membentuk organisasi perempuan pejuang Kodingareng. Kemudian juga ada di Kota Makassar di Kelurahan Tallo, Cambaya Bulowa, dan juga di Kaluku Bodowa yang didampingi oleh teman-teman SP. Kemudian juga ada di Pulau Lelae, gerakan-gerakan perempuan itu sangat masif. Kenapa? Karena memang mereka itu menganggap bahwa laut itu adalah kehidupannya. Laut itu adalah tempat di mana mereka bisa melanjutkan hidup.
Dia tidak hanya menjadikan sebagai sumber ekonomi, tapi juga mereka tinggal di sana. Sejak turun-temurun dia di sana. Banyak budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka yang sampai hari ini mereka lestarikan. Misalnya budaya Apanaung. Budaya Apanaung yang diyakini membawa berkah, ya, membawa berkah bagi nelayan, bagi seluruh orang, baik perempuan maupun laki-laki yang mengakses atau yang mencari kehidupan di laut. Nah, budaya ini yang juga dihilangkan, ya, atau dirampas dengan kepentingan proyek pembangunan atau kepentingan proyek investasi yang dijalankan oleh pemerintah. Banyak sekali misalnya kalau kita mau melihat bagaimana gerakan perjuangan perempuan dalam melestarikan lingkungan, dalam mempertahankan hidup dan kehidupannya baik di Kota Makassar maupun beberapa kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Karena itu tadi, bahwa ketika reklamasi itu dijalankan atau ketika reklamasi ada baik di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, maka secara langsung ada penghancuran identitas politik perempuan di dalamnya. Pemerintah mengabaikan apa yang menjadi kepentingan perempuan, dan sampai hari ini memang ya mereka belum mengakui bahwa identitas perempuan sebagai nelayan, sebagai orang yang setiap harinya melaut, itu perlu diakui bahwa mereka adalah nelayan atau pejuang pangan, atau orang-orang, ya, perempuan yang menyiapkan kita pangan, ikan, kerang, ya, dan hasil-hasil laut yang kita konsumsi setiap hari. Pekerjaan-pekerjaan produktif yang dilakukan oleh perempuan itu tidak mendapatkan pengakuan sama sekali, baik oleh pemerintah maupun sistem secara sosial, ya, secara sosial yang masih kita anut di Kota Makassar, yakni budaya patriarki. Jadi saya mau bilang bahwa reklamasi, gerakan perempuan yang ada di Kota Makassar, di beberapa wilayah di Kota Makassar dan khususnya juga di Sulawesi Selatan, itu perlu didukung oleh seluruh teman-teman masyarakat sipil, karena bicara soal perjuangan reklamasi, menyelamatkan laut, menyelamatkan ruang hidup, menyelamatkan lingkungan dari kerusakan, dari kerakusan pemerintah, dari penguasa dan juga pengusaha, itu wajib didukung, karena di dalamnya turut ada penghancuran identitas politik perempuan. Nah, terakhir mungkin saya mau bilang bahwa kita harus terus, ya, bersama-sama memberikan dukungan, menyuarakan penolakan terhadap seluruh aktivitas pembangunan reklamasi. Kenapa? Mulai dari prosedur perizinan yang tidak partisipatif, baik dalam konteks menyusun dokumen AMDAL dan lain sebagainya yang tidak melibatkan perempuan, juga ada penghancuran, pencemaran lingkungan hidup di dalamnya. Saya mau mengambil contoh begini. Ketika aktivitas reklamasi laut di Kota Makassar misalnya, yang mencemari laut, itu perempuan sangat rentan dengan gangguan kesehatan reproduksi. Nah, teman-teman bisa melihat misalnya dari aktivitas kapal-kapal penambang yang lalu lalang di sekitar wilayah tangkap nelayan, itu oli dan juga beberapa dan limbah-limbahnya itu langsung ke wilayah tangkap perempuan. Nah, sementara ini kan perempuan itu mencari atau melaut itu biasanya mereka memakan waktu 3-5 jam berendam di laut. Kita bisa membayangkan, teman-teman, bagaimana kerentanan perempuan dengan kesehatan reproduksinya ketika lautnya full dengan limbah, ketika lautnya full dengan lumpur, ketika lautnya full dengan sampah-sampah dan juga oli-oli akibat aktivitas pembangunan reklamasi pantai. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak mendukung gerakan perempuan, baik dalam konteks dukungan dalam konteks
bagaimana negara mengakui identitas politiknya sebagai perempuan maupun dukungan kepada perempuan dalam konteks memperjuangkan wilayah kelola, ruang tangkapnya, sumber ekonominya, sumber pangannya dari pembangunan reklamasi pantai di Kota Makassar. Mungkin itu dulu sementara yang bisa saya sampaikan pada ngaji lingkungan di sesi ini. Semoga ada sesi-sesi berikutnya kita bisa lebih mendalami kembali soal identitas politik perempuan, tidak hanya dalam aspek reklamasi pantai, tetapi bisa juga kita tarik dalam aspek pengelolaan perkebunan, misalnya perkebunan skala besar atau isu-isu energi, tambang, dan lain-lain. Demikian teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam solidaritas, perempuan tolak reklamasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.